Kalau gembel dengan Jawa Randu itu 2 kali lipat atau 1,5 sih habisnya? Makanya. Oh, 2 kali lipat, Pak. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas siapa ini Mas? Ridwan. Mas Ridwan ya? Ya. Mas Ridwan, ini desa apa sih ini? Ini desa Sedoluhur, Kecamatan? Bangunrejo, Kabupaten? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Ternak kambing sudah berapa tahun? Baru, Pak. Hah? Ini baru. Baru? Ternak kambing baru. Baru belajar ini, Pak. Baru belajar? Iya. Sebelumnya emang sapi apa? Sebelumnya sapi. Cuma akhir-akhir ini kerja ikut bos kambing. Terus lihat-lihat kambing senang, nyoba kambing. Nyoba kambing? Iya. Ini sudah berapa bulan berarti? Ini sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Ini hasil diberi sama bos kambing apa beli? Kita beli. Cuma kita beli dari bos, kita jual ke bos lagi. Oh gitu? Iya. Ini penggemukan atau breeding? Ternak? Gimana ya, Pak? Kalau kita dibilang penggemukan, ya penggemukan, dibilang breeding, breeding. Kita cari untungnya aja. Kalau udah untung, kita jual. Enggak diperanakan? Enggak. Kalau diperanakan enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, emang ini cuma cari untung aja lah. Pokoknya kalau udah gemuk, udah laku, udah gitu. Walaupun aja. Ini betina-betina? Iya. Ini ada betina berapa, jantan berapa? Kalau betinanya sekitar 18. 18 betinanya? Ya, jantannya cuma 2. Itu pun bahan masih kecil. Ini ya? Iya. Ini kacang. Ini ya. Ini lainnya betina. Betina semua. Itu indukan. Iya. Itu hamil nggak? Belum. Belum ya? Ini yang hamil cuma 1 ini. Yang hamil? Iya. Telepon berarti mau ngambil anaknya berarti? Rencananya gitu, Pak, karena udah hamil sayang kita jual. Udah berapa bulan di kandang, sayang kalau udah hamil kita jual. Jadi kita tahan sampai beranak. Tahan sampai beranak. Iya. Lah ini ada gembel gimana ini ceritanya? Ini pengen nyoba juga sih, Pak. Kan kalau kambing kan udah banyak di sini. Nah, kalau domba itu kurang peminatnya. Cobalah kita nyoba di domba. Ternyata domba lebih mudah. Kenapa, apanya yang lebih mudah? Lebih mudahnya kita cari pakan apapun dia mau. Sisa dari kambing Sisa gimana? dari kambing pun dia mau. Mau. Kenapa kalau kambing di atas, gembel di bawah? Kalau kambing gembel ini daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kuat. Iya. Terus kalau kambing? Kalau kambing kan kurang. Kalau di lantai tanah gimana kambing? Sayang kalau kambing di lantai tanah itu kan kotor. Tapi kalau domba itu emang kehidupannya dia di daerah yang kotor-kotor kan. Nggak apa-apa, kuat fisiknya dia. Kuat ya? Iya. Tapi ini bersih-bersih apa dimandikan sih? Ini kita cukur, kita potong pakai gunting, terus kita mandiin baru masukin kandang. Oh, ini udah dicukur? Ini udah dicukur semua. Oh, tadinya ini bulunya lebat? Bulunya lebat semua. Ini kalau boleh tahu ini kambing gembel biasa atau Garut apa-apa jenisnya gitu? Kalau ini cuma kambing gembel biasa, kambing gembel kacang ini, Mas. Ini? Iya. Oh, kalau umumnya harga berapa kayak gini beli? Kalau ukuran segini udah 600-an. Ini ya? Iya. Betina ya? Iya. Nah, Mas, sejauh di sapi apa kendalanya sebenarnya? Ya sebenarnya di sapi juga ada untungnya sih. Cuma kita kerjakan, keuntungan kita kan cuma kerja itu kan hasil sedikit. Kalau kita langsung beli sapi kan kegedean modal. Kalau kita beli kambing, kerja dapat 1 kambing kita bawa pulang, besok kerja lagi dapat 1 lagi bawa pulang. Ya alhamdulillah lah udah dapat segini. Segini? Iya. Ini berarti modal berapa bulan? Kalau dibilang modalnya udah lama. Cuma kan kita tampung dulu, kita tabung dulu, terus kemudian kita nambah-nambahin baru diambil. Kalau awalnya dulu cuma dapat 4 atau 5. Awalnya? Iya. 4 ekor? Iya. Nah, kalau ini makannya tetap ngarit atau tetap apa daun singkong sisa ngambil tempat bosnya apa gimana? Ngarit, kalau ini ngarit. Cuma untuk kali ini nih karena kita kerja tempat bos tadi nyari daun singkong, kita nggak sempat ngarit, akhirnya kita bawa pulang daun singkong, kasih daun singkong. Kalau bagusnya apa kalau kayak gini nih? Nggak tahu sih, Pak, karena kita kan cuma petani kecil. Jadi kita enaknya
ya nyari rumput yang nggak ada biayanya gitu aja. Kalau bos wajar ya. Kalau bos wajar, iya. Karena dia kan ya namanya bos kan kambingnya juga banyak, kalau dia ngarit kan nggak mampu juga. Nggak mampu, harus kalau beli kita ya. kan petani, kalau petani. Kalau boleh tahu bosnya siapa? Kalau bosnya Pak Kadar. Pak Kadar, Iya. Pak Kadar Sidaluhur. Iya. Tadi saya ke sana. Oh, iya. Udah ikut lama dengan Pak Kadar? Alhamdulillah Pak, udah 2 tahun. Udah 2 tahun ini. 2 tahun? Iya. Masnya di bagian apa kerjanya? Di pengiriman. Oh, pengiriman Iya, kambing. pengiriman Kemana? kambing. Kalau pengirimannya, kalau dibilang kemana banyak sih Pak. Oh, Ya intinya ke Pulau Jawa, Sumatera, hampir seluruh. Seluruh ya? Iya. Yang rutin setiap hari, setiap minggu? Kalau rutinannya ke Jakarta. Jakarta? Iya. Kirim potongan atau breeding kalau Jakarta? Kalau Jakarta potongan. Potongan ya? Iya. Kalau ke Jawa baru breeding. Kalau Jawa breeding ya? Iya. Mas, kalau ciri-ciri ini kan sering ngikutin kambing ya? Iya. Seringan. Ciri-ciri kambing bagus itu gimana? Nggak tahu sih Pak, kalau kambing bagus, kambing jelek. Kalau menurut saya kambing semua bagus, tinggal kita merawatnya aja. Intinya itu? Iya. Kalau kita merawatnya benar, insya Allah lah. Ya insya Allah bisa ada untungnya, karena kita merawatnya benar kan bisa gemuk. Kalau gemuk, ya namanya kambing gemuk positif lah. Kita Sehat. lakunya agak mending kan gitu. Nah, yang bagus itu gimana? Perawatan bagus itu harus bagaimana yang bagus perawatan? Kalau saya mikirnya kalau untuk perawatan ngarit itu daya tahan tubuh lebih kuat. Ngarit? Iya. Rumput? Rumput. Kalau rumput itu di kambing daya tahan tubuh agak kuat. Tapi Kenapa? kalau udah dikasih makan fermentasi itu ya benar cepat gemuk. Cuma daya tahan tubuh kurang. Dia kalau dikirim biasanya agak kurang sehat nyampe sananya. Lemes? Lemes. Tapi kalau makan rumput ya insya Allah mau nyampe manapun insya Allah sehat. Langsung lari-lari? Langsung. Nah, kalau solusi nih Mas, kan Masnya bagian ekspedisi ya? Iya. Kambing yang sampai lokasi itu cara penanganannya gimana supaya kambing nanti dalam keadaan sehat, tidak cepat pulihnya, cepat lah lemesnya, itu gimana cara menanganinya? Ya kalau saya bawa kambing itu yang penting kita cek terus. Kalau kambing bunyi cepat dikontrol, jadi kan dia nggak sempat masuk angin. Tapi kalau kita ada kambing bunyi, ada kambing teriak, kita nggak kontrol, kadang kambing masuk angin sampai sana udah nggak sehat Pak. Nggak sehat ya? Iya. Kalau nyampe lokasi jangan langsung dikasih makan kalau untuk breeding. Oh, terus diapain? Dilepasin dulu, dikepar dulu, biar dia lari-lari dulu. Baru dikasih makan, kasih minum. Kalau langsung dikasih minum biasanya pusing, dia kan masih mabuk kendaraan. Oh, jangan dikasih minum dulu Jangan ya? dikasih minum Lebih dulu. baik makan ya? Iya, lebih baik makan untuk dia lari-lari dulu lah. Oh. Adaptasi dulu dengan lingkungan sana. Nah, untuk istirahat itu waktunya berapa jam kalau habis perjalanan jauh disuruh lari-lari itu? Ya sekitar setengah hari lah. Setengah hari? Setengah hari itu nggak minum nggak apa-apa. Cuma kalau emang dia bener cuacanya panas, panasnya panas, ya panas betul lah kayak gitu, ya nggak apa-apa sih dikasih minum 1 jam 2 jam udah dikasih minum nggak apa-apa. Tapi nggak boleh langsung banyak? Ya untuk dia takutnya orang panas kan, takutnya nggak kuat fisiknya. Oh, kalau makan enaknya silase, fermentasi atau rumput kalau pertama datang? Pertama datang enaknya rumput. Kalau rumput itu netral Pak. Netralnya walaupun kambing dari sini silase fermentasi, dikasih rumput pasti mau. Pasti mau? Pasti mau. Tapi kalau rumput di sini dikasih makan selasi di sana, biasanya kurang mau ya? dia. Karena tidak terbiasa. Iya. Tapi kalau dari fermentasi ke rumput, insya Allah mau. Mau ya? Iya. Terus lagi Mas, kalau antisipasinya, pengiriman itu kalau sering ada kematian nggak sih? Ya pernah Pak, ada kematian itu pernah pasti. Semua orang pengirim pasti pernah ngalamin kematian, cuma ya nggak sering sih. Nggak sering. Sebabnya apa kalau mati itu? Kadang itu karena cuaca di jalan kan nggak nentu, kadang hujan, kadang panas, itu yang bikin kambing drop. Tapi kalau cuacanya nggak terlalu panas, nggak hujan lebat, ya nggak apa-apa sih. Kata orang-orang kambing Lampung fisiknya kuat. Ya fisiknya kuat Pak, cuma kalau namanya kambing, manusia aja kayak gitu Pak.
Ya fisiknya kuat-kuat, tapi kalau kena hujan terlalu lebat ya kasihan juga, ya masuk angin juga Karena lah. nggak diselimuti ya. Nah itu. Kalau perjalanan emang harus bagaimana yang aman, duduk apa berdiri sih? Kalau saya bawa itu biasanya duduk. Duduk Kalau- ya? Kalau berdiri biasanya kalau kendaraan direm dia numpuk. Numpuk ya. Nah, numpuk akhirnya injek-injekan yang dibawa keinjek terus nggak bisa bangun. Oh, Akhirnya banyak kematian karena berdiri biasanya gitu. karena berdiri. Iya. Tapi sejauh duduk aman. Insya Allah aman. Aman ya. Terus Mas, apa sih antara enaknya jadi pengirim dengan ternak? Enaknya apa? Ya enak semua sih Pak, orang namanya orang kerja itu enak semua. Cuma kan kita nyoba breeding ini ya punyalah di rumah sedikit kayak gini nggak. Untuk hiburan aja Pak. Hiburannya kalau lagi nggak kerja di rumah lihat kambing makan, ngasih makan, ngarit. Ada hiburannya karena kita kerjanya di kambing, jadi senang di kambing. Kalau pas lagi pengiriman siapa yang ngurus? Kalau lagi pengiriman kita kan udah berkeluarga ya, adalah orang rumah yang suruh nyariin rumput dulu. Ngarit? Iya. Istri? Istrinya ngarit dulu. Serius? Kan paling sehari 2 hari bisa. Istri mau ngarit? Mau Pak. Kalau anak udah punya berapa? Kalau anak 2. 2 ya? Iya. Nah Mas, harapannya tabungan ini untuk berapa jangka berapa tahun mau? Kalau ini nggak pakai jangka sih Pak, kalau saya mah. Kalau Duitnya saya lo mah, maksudnya buat apa? ya buat kebutuhan lah, kalau ada kebutuhan ya kita jual gitu aja. Jadi nggak pakai jangka waktu, lihat kebutuhan aja. Lihat kebutuhan. Iya. Oh, Soalnya kita ternak, kita kasih rumput terus, semakin lama ya semakin gede, semakin gemuk. semakin gemuk ya. Iya. Ini kalau gembel nggak diangon? Enggak. Ya di sini dia dikasih makan di kandang. Apa kelebihan gembel diangon dengan tidak diangon? Enggak tahu Pak, kalau di sini mau diangon juga di sini nggak ada lahannya. Nggak ada lahannya. Nggak ada lahannya. Jadi kita bikin di kandang. Oh, karena sebab nggak ada lahannya Nggak ya. ada lahan. Tapi kalau bagusnya diangon apa enggak? Kalau kemungkinan bagus diangon sih, karena dia diangon kan makanya dia milih terserah dia. Kalau di kandang kan apa adanya di kandang ya itu makannya. Kalau cepet gemuknya? Kalau cepat gemuknya kurang tahu Pak. Kalau diangon kita belum pernah nyoba. Cuma kayaknya sih ya diangon itu karena dia makanya terserah dia mau milih yang mana. Tapi kalau di kandang kan ya adanya di situ ya itu. Ya itu ya. Iya. Kalau gembel bener nggak makannya lebih rakus, lebih banyak daripada kambing? Iya. Kalau gembel itu lebih rakus makannya. Makanya dia dikasih apapun dia makan. Kalau gembel kurang makan jerit. Iya. Kalau kambing? Sama aja sih Pak. Tetap jerit. Cuma nggak separah gembel. Kalau gembel itu parah. Kalau nggak kurang makan udah teriak-teriak terus. Tapi kalau Jawa masih mending. Kalau Jawa masih mending ya. Iya, masih kalau mending ini kambing. pasti teriak-teriak ya. Iya, kalau domba positif teriak-teriak. Cuma enaknya dia dikasih makan apa aja mau. Mau ya. Iya. Tapi 2 kali lipat lebih banyak daripada Iya. Mas, kalau gembel dengan Jawa Randu itu 2 kali lipat atau 1,5 sih habisnya? Makanya. 2 kali lipat Pak. 2 kali lipat. Makanya 2 kali lipat. Kalau gembel berapa kali sehari makan? Ya makan tetap sehari 2 kali, cuma dia penuh full makannya. Oh gitu. Iya. Tempat makan ini full, tapi kalau Jawa hanya separuh. Separuh. Iya. Nah, kalau umpamanya gembel sama dengan kambing Jawa Randu, kecilnya sama, kalau makannya ini kan full ya. Iya. Jawa Randu setengahnya. Iya. Itu besarnya besar cepat mana? Kalau besarnya mungkin sama, cuma kalau gemuknya tetap gemukan domba. Domba. Iya. Domba gembel bukannya gemuk bulu. Enggak. Makanya kita potong bulunya, kan kelihatan, kita badannya kelihatan mana yang gemuk mana yang belum. Kalau pengalaman pengiriman dulu pernah kirim ke Jawa Timur itu, di sana nggak ada gembel berbulu. Di sana langsung dipotong. Perkembangannya lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya. Jadi gembel lebih cepat pertumbuhannya itu manakala bulunya cepat dipotong. Iya, karena dia kan nggak punya kutu. Kalau udah dipotong, dimandiin kan dia pakai
obat kutu, jadi dia nggak ada kutu, nggak gatal-gatal badannya. Oh, jadi gembel itu sering kutuan. Iya, kalau gembel itu banyak kutunya. Kalau bulunya terlalu lebat kan dia kutunya semakin banyak, kotor. Ini takut pengaruh nggak dengan katanya gembel dengan kambing itu kalau didekatin kayak gini bermasalah? Kalau itu kurang tahu Pak ya. Ya saya alamin itu nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah Nggak ini? ada masalah, orang semuanya aja mau makan ya namanya mau makan pasti berkembang lah dia. Katanya kambing itu nggak tahan dengan bulu gembel. Makanya nggak tahu, makanya kita pisahin kandangnya aja. Oh, dipisahin aja? Iya, kalau pisahin. dipisah kayak gini aman? Yang saya alamin selama ini aman sih Aman Pak. ya? Iya. Kenapa kalau orang cenderung takut sapi dengan gembel? Kalau itu kurang tahu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Oh, Ya dengar cerita sih itu, cuma nggak tahu lah, orang nggak pernah ngalamin. nggak pernah ngalamin Iya. ya? Sejauh ini kalau kambing dengan gembel asik-asik aja? Iya, Ah. aman-aman aja. Kalau perawatan, obat-obatan apa yang disediain? Kalau perawatan nggak ada perawatan sih Pak. Kalau saya mah petani ya itu aja, cuma ngasih makan aja. Obat-obatan Nggak pakai obat-obatan. Obat godek? Nggak disediain? Nggak ada Jamu-jamuan? obat-obatan. Nggak. Serius? Udah makan aja. Iya Pak, cuma makan aja. Makan aja? Iya. Nggak takut gudikan ini di tanah? Nggak Pak, kalau kambing domba nggak takut sih. Nggak takut? Nyatanya nggak ada yang gudikan. Nyatanya? Iya. Nah, untuk menghindari mencret apa? Kambing mencret makannya ini? Selama saya melihara domba belum pernah mencret sih Pak. Ini? Iya, alhamdulillah belum pernah mencret. Jangan sampai mencret lah Pak. Kasihan. Minum sehari berapa kali? Minum kalau kita ngasih makan ngasih minum. Ngasih makan, ngasih minum? Ngasih makan ngasih minum. Minum Jadi, dulu apa makan dulu? makan dulu Setelah kenyang baru minum? baru minum. Kenapa nggak minum dulu baru makan? Kalau minum dulu nanti dia kenyang air, nggak kenyang makan. Jadinya masuk angin? Iya. Kembung ya? Kembung. Makanya ngasih makan dulu baru minum. Baru minum. Nah, kalau ngomong duit nih, duit ini kalau dijual yang megang masnya apa istrinya? Kalau duit orang namanya satu keluarga itu nggak ada yang megang, nggak saya, nggak istri saya, nggak ada yang megang, tapi sama-sama tahu tempatnya. Itu Terus? aja. Ya, yang mana yang butuh, istri butuh ya tinggal ngambil, suami butuh ya tinggal ngambil. Oh, Nanti gitu? bilang aja, iya. Nggak dipegang istri, nggak dipegang suami, taruh di situ aja. Taruh gitu. di situ aja, udah sama-sama tahu tempatnya aja. Nah, kalau saya tahu berarti saya ngambil juga ya? Boleh kalau tahu. Sehari kalau hidup di desa itu ekonomi ya, maaf ya, boleh dijawab boleh tidak sih. Sehari habis berapa duit sih untuk keluarga di desa? Kalau di kampung itu nggak bisa ini sih Pak, nggak bisa dipatokin berapa habisnya. Karena kebutuhan di kampung itu kan ya kadang pingin makan enak, kadang ya seadanya aja. Ya kan macam-macam, mana kadang anak pingin jajan ini, kadang enggak gitu aja. Kalau untuk itu kurang jelas. Nggak memperinci ya? Enggak. Yang penting dimana kalau kita butuh kita ada, ya udah itu aja. Itu aja ya? Iya. Oke, pesan untuk peternak apa Mas yang bisa disampaikan agar supaya tidak bingung, tidak ragu? Ya untuk peternak, kalau menurut saya, orang saya cuma belajar nernak ini aja, itu pengalaman dari saya ngirim ke sana-sana, ikut bos udah 2 tahun, ya jangan pernah ragu, karena kita ragu itu kan bikin kita kerja nggak jelas. Kalau kita yakin, kita positif, yakin kita mau dapat untung, ya udah kita jalanin aja, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ya? Iya. Apalagi? Ya udahlah segitu aja. Sudah itu aja. Namanya siapa Mas tadi Mas? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Oke Mas Ridwan, terima kasih ya Mas ya. Iya.